Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila, Prodi PAI, semester 1 dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi tentang pengertian bahasa dan fungsi bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan, seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Di dunia ini, terdapat ribuan bahasa, dan setiap bahasanya itu mempunyai sistemnya sendiri-sendiri yang disebut latar bahasa. Terdapat tata bahasa pada bahasa Indonesia, tata bahasa pada bahasa Inggris, tata bahasa pada bahasa Jepang, dan sebagainya. Meskipun kegiatan berkomunikasi bisa dilakukan dengan alat lain selain dengan bahasa, tetapi pada prinsipnya manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Yang kedua yaitu fungsi bahasa. 1. Fungsi bahasa yaitu sebagai alat komunikasi. Bisa dipakai untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada orang lain agar lebih mudah dipahami. Yang kedua yaitu bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Yang ketiga, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Terima kasih, materi yang pertama cukup sekian, dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Siti Nurjana. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi sejarah lahirnya bahasa Indonesia ke Nusantara atau ke Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang, suku, budaya, dan kebudayaan yang membuat ikrar untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Ikrar ini dicetuskan melalui Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda dilakukan karena perjuangan rakyat yang telah dilakukan bertahun-tahun untuk kemerdekaan yang belum juga berhasil. Sebab faktor utama gagalnya perjuangan mencapai kemerdekaan karena sifatnya masih kedaerahan. Egoisme suku dan daerah menjadi penghalang munculnya persatuan. Ikrar para pemuda itulah yang menjadi penyemangat muncul gerakan persatuan rakyat untuk mencapai kemerdekaan, yang akhirnya membuahkan hasil berupa kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia secara yuridis formal diakui sebagai bahasa yang resmi atau bahasa persatuan bangsa. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 ini dianggap sebagai awal lahirnya bahasa Indonesia yang sebenarnya, karena sejak saat itu bahasa Indonesia menjadi simbol kemerdekaan bangsa. Tidak bisa dipungkiri bahwa cita-cita kemerdekaan mulai mengkristal dan menunjukkan kenyataannya sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Mulai saat itu, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi media kesatuan dan politik, melainkan juga menjadi bahasa pengantar dalam bidang sastra. Saya Fadila dari semester 1A Prodi PAI kelompok 1. Saya akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa kesatuan Republik Indonesia dalam fungsi bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahasa resmi. Jadi maksudnya bahasa Indonesia ini digunakan untuk berbagai administrasi negara seperti surat menyurat, pidato, ataupun yang lainnya untuk kepentingan negara.
Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Yang dimaksudkan di sini adalah Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku dan kebudayaan. Jadi ketika antar suku itu bisa mengerti bahasa satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia. Karena setiap suku di Indonesia kan memiliki beragam bahasa, beragam kebudayaan, maka itu bisa disatukan menjadi pemersatu bangsa itu dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah sebagai bahasa kebudayaan. Jadi, Indonesia memiliki beragam macam budaya. Dan bahasa Indonesia ini berperan sebagai penampung berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Segala ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan dikenalkan kepada masyarakat itu menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempatnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai fungsi bahasa dalam berkomunikasi berlaku bagi semua bahasa dimanapun. Nah, di samping beberapa kedudukan bahasa Indonesia yang tadi telah disebutkan, Goris Kerap juga menjelaskan beberapa fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, untuk mengenal kemampuan diri sendiri. Jadi, sejauh mana kita sudah mengenal bahasa Indonesia, sejauh mana kita sudah mempergunakan bahasa Indonesia ini yang baik dan benar. Yang keduanya, bisa memahami orang lain. Jadi lebih memahami orang lain bermaksud seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pemersatu. Yang ketiga, belajar mengamati dunia dan mengamati bidang ilmu sekitar dengan cermat. Yang keempat, mengembangkan proses berpikir yang logis, teratur, terarah, dan juga jelas. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mengembangkan kemungkinan kecerdasan yang baik. Pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ini bisa menjadi dasar untuk menumbuhkan jiwa semangat, jiwa nasionalisme dari para pelajar. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki dua kedudukan atau dua peranan, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, maksudnya di sini adalah bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai lambang negara, terus bahasa khas kenegaraan, identitas nasional, terus penghubung antar warga, antar budaya, dan antar suku. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, terus juga sebagai bahasa pengantar pendidikan, juga sebagai alat pengetahuan, ilmu, teknologi, ataupun pengembangan teknologi, dan sebagainya. Mengingat sangat penting bahasa Indonesia ini dipelajari oleh kaum pemuda serta pelajar terutama, maka kita harus menjaga serta bisa mengembangkan bahasa Indonesia untuk masa yang akan datang. Seperti itu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Basor dari Prodi PAI kelompok 1 kelas 1A akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh saudari Fadila di poin D terkait bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Jadi, bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan konteks yang dibicarakan. Bahasa yang baik haruslah sesuai dengan situasi, nilai masyarakat, dan harus efektif sebagai alat komunikasi.
Hal ini berkaitan dengan ragam bahasa yang ada baik lisan maupun tulisan. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa baku bahasa Indonesia yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kaidah bahasa itu sendiri meliputi antara lain meliputi bahasa atau tata bahasa, meliputi pembagian istilah dan kaidah ejaan. Jadi bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa atau patokan-patokan bahasa yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja yang ingin atau yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.